kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Nyatakan pribadimu, nyatakan cintamu kepada setiap kami. Supaya kami Tuhan punya kekuatan kami untuk bergerak, untuk melepaskan cintamu, kasihmu kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami butuh anugerahmu, kami butuh hikmatmu, kami butuh urapanmu Tuhan. Untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku kebenaranmu. Kami butuh kekuatanmu sekali lagi. Hadirlah, nyatakan pribadimu. Kami serahkan waktu yang berharga di dalam tanganmu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Sudah disiapkan slide-nya. Saya akan berbicara saudara tentang sebuah kasih yang menjadi landasan dasar setiap kita, bahwa kita akan tahu bahwa tanpa kasih kita betul-betul tidak bisa melakukan apapun. Ya, sesuai dengan tema saudara, eternal love. Saudara, kita akan lihat bersama-sama. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini saya bold saudara, karena begitu besar kasih Allah, pertama, ya, yang penting. Yang kedua, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Buat apa saudara? Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi yang paling penting saudara, karena begitu besar kasih Allah. Saudara, bukan begitu besar keinginannya, bukan begitu besar kuasanya, dan bukan begitu besar anugerahnya. Kenapa saudara kok ditulis bukan ini saudara? Karena begitu besar keinginannya. Tuhan punya keinginan. Atau karena begitu besar kuasanya. Harusnya pertanyaan saya begini saudara. Apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan dunia ini dengan kuasanya? Bisa nggak? Dia mengatakan selamat, maka dunia ini akan selamat. Apa nggak bisa? Dikatakan begitu besar anugerahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok ditulis begitu besar kasihnya? Saudaraku, karena sebetulnya Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Makanya sebetulnya dikatakan ini, karena begitu besar kasihnya, sebetulnya yang mau disodorkan begini saudara. Supaya setiap orang yang ditangkap itu bukan yang lainnya. Bukan kuasanya, bukan apapun. Tetapi yang diharapkan Tuhan untuk mereka semua merasakan dan menerima, itu adalah kasihnya, pribadinya. Bukan karyanya, bukan apapun. Makanya saudara, keselamatan itu awal, bukan akhir. Ada banyak orang kalau berpikir bahwa keselamatan, oh yang penting Yesus lahir, supaya satu hari dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia naik ke surga. Orang berpikir begini saudara, kita supaya selamat. Tidak salah. Tapi kalau orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah akhir, saudara, begitu dia ketemu pribadinya Yesus, selesai. Begitu dia merasakan kasih, selesai misinya di dunia. Padahal tujuannya saudara, kalau kita bertemu dengan pribadinya, yaitu kasihnya, maka saudara, kita akan bisa mengerjakan banyak hal. Itu awal baru saudara. Harusnya pribadinya itu dibagikan saudara. Jadi bukan akhir. Kalau orang berkata akhir berarti selesai. Makanya banyak orang Kristen begitu mengalami kasih Tuhan, merasa sudah diselamatkan, dia buat hidupnya menjadi sia-sia karena dia tidak mengerjakan apapun. Dia lupa. Kalau Yesus diberikan, itu karena kasih. Karena Allah adalah kasih.
pribadinya yang dinyatakan. Itu sebabnya saudara, kalau kita merasakan pribadinya yaitu kasih, ketika kita berkata saudara, karena begitu besar kasih Allah, karena kasihnya, maka harusnya kita akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi tanpa kasih? Alkitab mengatakan begini, saudara. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan tidak berguna, saudara. Berarti orang bisa melakukan tanpa kasih. Melakukan apapun, ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Untuk apa saudara? Memindahkan gunung dikatakan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan. Orang bertemu berarti ada orang yang berkarunia tanpa kasih. Ada orang bisa bernubuat tanpa kasih. Ada banyak orang mengerjakan perbuatan yang besar tanpa kasih. Berarti ini bisa. Karena Rasul Paulus menulis, buat apa? Bernubuat, punya iman yang sempurna. Tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan, bayangkan saudara, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini Rasul Paulus bisa berkata begini saudara, kita ternyata bisa melakukan apapun kayaknya. Perbuatan-perbuatan yang heroik saudara, perbuatan-perbuatan yang berkarunia, yang membuat orang berdecak kagum, yang membuat orang terpesona, tapi buat Paulus tanpa kasih tidak ada gunanya. Berarti mereka bisa melakukan tanpa kasih. Nah, tanpa kasih, saudara, selanjutnya adalah tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berarti semua perbuatan yang sepertinya saudara baik bisa dikerjakan tanpa kasih. Ya, berarti dia tidak mengenal Allah. Dia melakukan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak ada penerimaan ini saudara. 1 Petrus 4:8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya bukan dosa terus ditutupi supaya nggak kelihatan. Bukan. Ada dosa, saudara, kita tolak sih dosanya. Tapi tetap kita terima orangnya. Kita masih bisa, saudara, melakukan itu. Yesus juga melakukan yang sama kepada Petrus. Saya juga percaya kalau seandainya Yudas Iskariot bertobat, Yesus akan menerimanya dia kembali. Padahal kalau kita lihat Petrus itu lebih ngeri loh saudara. Orang berkata Yudas Iskariot jual Yesus, apanya yang dijual? Dia cuma jual informasi, saudara, bukan jual Yesus. Siapa yang bisa jual Yesus? Apakah Yesus miliknya mereka? Enggak. Dia cuma jual informasi. Tapi Petrus bahkan berkata dia menyangkal, mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal. Bayangkan. Menurut saya lebih parah Petrus daripada Yudas Iskariot. Cuman bedanya adalah endingnya saudara. Yudas Iskariot mengakhiri dengan penyesalan yang salah. Dia mengakhiri hidupnya. Tapi Petrus kembali kepada Yesus. Bahkan kisah Rasul pertama yang buat mujizat banyak Petrus, bukan yang lainnya. Betapa luar biasa saudara. Kalau kasih maka akan muncul yang namanya penerimaan. Kemudian tidak bisa membagi hidup. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Jadi saudara, rupanya
Saudara jangan pikir orang yang berdiri di mimbar di sini pasti mengasihi saudara. Orang bisa berbicara tanpa kasih. Jadi salah. Kalau saudara semua orang mengagumi yang ada di mimbar. Terus saudara nggak pernah tahu kehidupan saya. Saudara nggak pernah tahu siapa yang akan berdiri di mimbar. Apalagi kalau mimbarnya jauh sekali. Semua yang ada di mimbar ini keren-keren. Tapi saudara perlu kenal kehidupannya, bukan di mimbarnya. Karena percuma saudara bisa bagikan apapun tanpa kasih. Saudara bisa mengajar tanpa kasih, bahkan membagikan Injil bisa tanpa kasih. Saudara. Bukankah bisa diprogramkan? Tapi beda dong kalau orang memberitakan Injil dengan cinta Tuhan. Saudara, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi akan membagi hidupnya buat mereka. Ini saudara, tanpa kasih, gak bisa saudara membagi hidup. Makanya isu pemuridan itu menjadi isu yang sebetulnya banyak orang gereja sudah tahu. Bahkan seringkali diseminarkan, saudara diajarkan dan berbondong-bondong saudara orang datang karena mereka tahu bahwa pemuridan, pembapaan itu adalah kebenaran. Tetapi kenapa saudara banyak gereja tidak mau lakukan itu? Karena tidak mudah saudara. Lakukan ini mesti membagi hidup kita. Bukan hanya membagi kebenaran. Makanya banyak saudara, orang mengistilahkan pemuridan selalu ada di pengajaran di kelas. Di tempat kami, saya dan Angga sepakat bahwa pemuridan bukan di kelas. Pemuridan itu duduk bersama-sama, membagi hidup kita bersama-sama. Bagaimana itu bisa kita kerjakan? Kalau tanpa kasih? Saudaraku, kenapa kok alasannya begitu besar kasihnya? Nah, saudara lihat, ternyata kasih itu krusial sekali. Kalau bukan kasihnya, maka kita tidak akan pernah melihat sejarah kisah para rasul yang begitu hebat. Beberapa nggak dicatat di Alkitab. Tapi kalau sudah lihat sejarah kematian mereka, saudara, semua murid Yesus mati sebagai martir. Kecuali Yohanes. Yohanes bukan berarti dia takut mati. Karena dia digoreng, tidak mati-mati. Saudara. Ya, ini lebih menderita. Digoreng pakai minyak panas, tidak mati-mati. Itu Yohanes, saudara. Tapi keren ya. Sudah digoreng, nggak mati-mati, diasingkan loh saudara itu. Itu bukan piknik di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ternyata di situ tempat kerja rodi, kerja paksa untuk orang di sana dikirim. Jadi jangan bayangkan ya, Pulau Patmos itu seperti Gili Trawangan kayak gitu ya. Waduh, saudara bisa bayangkan bahwa Yohanes itu pagi berjemur dengan air laut yang keren jernih. Karena dulu kan enggak ada saudara pencemaran. Enggak saudara, itu kerja rodi. Digoreng enggak mati-mati. Masih menulis kitab Wahyu, bayangkan. Sementara kalau kita punya masalah, buku harian kita isinya apa saudara? Curhat keluhan, ketidakadilan Tuhan. Ini digoreng saudara, masih muncul kitab Wahyu loh. Mereka berakhir dengan sebuah kekuatan. Karena apa? Kasih, bukan yang lain saudara. Ya. Nah, lalu bagaimana saudara? Supaya kita itu bisa hidup di dalam kasih itu bagaimana caranya? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena apa saudara? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara makanya kita tangkap tadi saudara. Yohanes 3:16. Oh begitu besar kasih. Harusnya kita berada di tempat ini dimanapun saudara berada. Saudara melayani apapun. Harusnya dengan sebuah dasar bahwa kita harus mengalami kasih Allah dahulu. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak mampu mengasihi siapapun. Gak bisa saudara. Kalau kasih Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, gak usah disuruh. Tidak usah diperintahkan. Tidak usah dihimbau. Orang akan digerakkan dari dalam untuk melepaskan kasih kepada setiap orang yang dijumpai. Bayangkan. Kita ini kalau melayani saudara, tanpa mengalami kasih, engkau akan capek. Ada banyak orang pelayan Tuhan.
Melayani kok terpaksa. Nah, saudara pertanyaan. Ini kekuatan kasih itu saudara bukan gini. Bukan dipaksa. Tapi begini saudara. Aku pengen sekali melakukan untuk Tuhan. Saya masih ingat saudara. Begitu saya bertobat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak ada tuh yang maksa saya untuk pelayanan. Gak ada tuh waktu itu di mimbar katakan harus melayani. Gak ada. Tapi seingat saya begitu Tuhan menjamah hidup saya. Satu kali saya di kamar, tiba-tiba dia melawat saya. Dan tiba-tiba besoknya, kebaktian selanjutnya, saya langsung datang. Saya tanya begini, saya mau melayani Tuhan. Kenapa melayani Tuhan? Karena saya ingin membalas cintanya. Karena cintanya dia terlalu besar dalam hidup saya. Pokoknya saudara saya kepingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Buat apa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Karena Tuhan telah melakukan terlebih dahulu. Ini yang penting saudara. Jika hari ini engkau melayani ogah-ogahan, engkau tidak melayani apalagi, engkau tidak melakukan sesuatu, itu tanda tanya besar. Jangan-jangan kasih dalam hidup udah mulai kering, mulai kerontang. Engkau udah gak punya kekuatan. Atau saudara melayani dengan sebuah keluhan-keluhan. Ya Tuhan saudara. Berani-beraninya kita melayani dengan sebuah keluhan-keluhan. Sementara apa yang kita lakukan seumur hidup ini tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Nah itulah saudara yang perlu kita perhatikan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa dia lebih dahulu. Atau kita lebih dahulu mengalami kasihnya. Lalu bagaimana yang terjadi saudara ketika orang tidak mengalami kasih Kristus, mengalami Kristus, kasih itu sendiri dalam kehidupannya. Nih, ada 3 ini saudara, tulis itu. Yang pertama, saudara, dia kan hanya mengasihi diri sendiri, dia tidak mampu mengasihi apapun. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan terus tinggal di dalam kepahitan. Tidak pernah bisa menang di peperangan ini. Makanya ada orang sekali terluka, melukai sekali, lukanya seumur hidup saudara. Kenapa sih susah sekali melepaskan pengampunan? Yang ketiga, ini yang ngeri. Menjadi Kristen agamawi. Nah, kita lihat satu persatu ya. Supaya kita lebih jelas. Nah, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kenapa kok Tuhan itu mau menyatakan kasihnya. Yang pertama, saudara, mengasihi diri sendiri. Manusia pada dasarnya, saudara, hanya mampu mengasihi dirinya sendiri jika tanpa kasih Bapa. Saya mau beritahu saudara, apapun perbuatan itu. Kalau toh kita melayani Tuhan, bisa nggak? Bisa. Melayani musik bisa nggak? Bisa. Saudara cari aja orang yang sangat mencintai musik. Buat dia ketika dia berdiri di mimbar main musik, itu adalah sebuah perform buat dia. Ini adalah unjuk kemampuannya dia. Bahkan bisa loh saudara kalau betul-betul musisi itu dia bermain dimanapun tanpa diberi uang apapun. Bisa. Orang suka nyanyi berdiri untuk memuji Tuhan. Bisa nyanyi. Apa susahnya nyanyi lagu rohani? Saudara, orang mau membagi-bagikan sesuatu. Apa susahnya membagi sesuatu kepada setiap orang? Kalau hanya berbuat baik saja saudara, Bapak Ibu, kita tidak menang dengan orang Buddhis. Orang Buddha itu bukan hanya baik kepada manusia, dia juga baik pada binatang. Sementara banyak dari orang Kristen baik pada manusia, jahat pada binatang loh saudara. Dengan manusia baik, dengan binatang sadis. Itu kalau orang Buddha saudara lihat, ini udah nggak bisa saudara. Dia akan katakan ini penuh dosa orang ini. Orang Buddha saudara, dia tidak menyakiti binatang loh saudara. Kalau tahu digigit nyamuk aja, nggak berani loh saudara langsung dipukul. Kalau kita sudah pukul, udah mati, sampai hancur gitu saudara. Karena emosi, karena dia gigit kita. Ya kan? Rasanya puas kalau udah nggak berwujud apapun gitu. Loh orang Buddha saudara, digigit cuma digigit. Suruh pergi saudara. Nggak pergi, pergi saudara.
Orang Buddha, saya pernah pelayanan di sebuah gereja, saudara. Bagus gerejanya. Dan saya kaget gembalanya sudah cerita ke saya. Tahu nggak siapa yang bangun gereja ini? Nggak tahu, yang bangun orang Buddha. Lengkap gerejanya saudara. Dia akan lakukan kebaikan apapun. Pertanyaan saya, kalau tanpa Tuhan, orang bisa berbuat baik ya? Bisa. Pertanyaan saya adalah gini, dia berbuat baik untuk siapa? Untuk dirinya sendiri lagi. Kenapa kok dia bisa baik seperti itu? Karena kalau berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala dan satu hari kalau dia reinkarnasi menjadi orang yang lebih baik. Intinya berbuat baik, endingnya untuk dirinya sendiri. Jadi bisa saudara. Jadi kalau sudah lihat ada orang-orang ini nggak bertuhan kok bisa berbuat baik ya? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Yang saya maksudkan di sini adalah gini, manusia pada dasarnya hanya mampu mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau dia tanpa Tuhan, tanpa kasihnya, maka apa yang kita lakukan bisa ditebak. Endingnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Jadi tidak bisa saudara. Jadi kalau kita tanpa Tuhan itu nggak bisa. Mengasihi orang tanpa pamrih nggak bisa. Mengasihi orang tanpa balasan, tidak bisa. Makanya ada orang yang berbuat baik. Sampai satu kali dia marah, saudara. Loh kenapa marah? Dia ngomong begini. Saya sudah baik sama dia. Kenapa kok dia tidak baik sama saya? Berarti maksudnya apa? Saya sudah banyak beri dia. Tapi dia tidak pernah beri kepada saya. Lah, saudara. Berarti nggak bisa manusia. Jadi manusia itu bisa aja gini, saudara. Berbuat baik. Supaya, nah satu kali saya mau berbuat baik. Supaya satu kali dia akan membalas kebaikan saya. Jadi endingnya kembali. Bahwa orang tanpa kasih Tuhan, semuanya ujungnya adalah diri sendiri. Saudara. Kalau orang Kristen tanpa mengalami kasih Tuhan, bisa saja khotbah saudara untuk apa? Untuk supaya dilihat orang senang. Melayani pujian penyembahan, senang supaya dipuji-puji, suaranya bagus, main musik keren. Sudah melayani apapun, endingnya adalah satu. Supaya saya lebih dikenal, supaya semua orang tahu bahwa saya baik. Itu tanpa kasih. Kalau dengan kasih, mau dilihat gak lihat terserah. Yang penting Tuhan lihat, nah, itu aja. Orang mau kenal gak kenal terserah, tapi yang penting Tuhan mengenal saya. Nah rupanya itu tidak bisa cuma diucapkan. Tapi itu harus dialami Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengalami. Makanya saya percaya kalau orang mengalami kasih, Kristus nggak mungkin dia melakukan untuk dirinya sendiri. Dia akan terus hidup dan melakukan untuk orang-orang sekelilingnya. Dia akan terus mengerjakan buat orang-orang sekelilingnya, tidak berhenti. Yang kedua adalah kepahitan. Apa itu kepahitan? Kepahitan itu adalah luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Kalau kita bahasa medisnya, borok. Saudara. Luka kalau lama itu kan jadi borok ya. Saudara, kalau tangan saya ini enggak luka, enggak masalah. Sentuh-sentuh ini enggak apa-apa. Coba kalau saya luka, borok. Kesenggol aja sakit. Saudara. Kesenggol sedikit sakit. Kalau tubuh kita itu penuh borok, saudara, jalan kesenggol orang aja sakitnya setengah mati. Makanya bisa saja saudara kalau orang hidupnya tubuhnya ini kena borok, begitu kesenggol orang dia bisa marah-marah. Sakit tahu loh, padahal kesenggol biasa. Tapi kalau nggak ada boroknya, mau kesenggol, ketabrak, enggak apa-apa. Cuman bisa senyum karena nggak sakit. Nah makanya saudara, isu kepahitan ini saudara adalah isu begini. Bukan masalah orang nggak boleh luka, mana ada orang nggak bisa luka. Coba saya tanya ya. Siapa yang merasa tidak pernah luka dalam hidupnya? Luka hatinya maksudnya. Angkat tangan, coba saya ingin lihat. Oh enggak ada ya? Pertanyaan kedua. Siapa di antara saudara yang merasa tidak pernah melukai orang lain? Angkat tangan. Yang pernah angkat tangan. Yang sering angkat tangan. Ya semua ya saudara ya. Kita itu bisa melukai tanpa orang tahu loh saudara. Kita itu tidak bermaksud melukai aja bisa orang terluka loh. Betul enggak?
Nah, saya khotbah gini aja bisa orang terluka kok. Ini pendeta ngomong apa ini? Saudara, disapa orang gak melihat, orang terluka loh. Saya pernah ketemu orang, dan dia gak mau ke gereja lagi, saudara tahu kenapa? Gara-gara waktu salaman sama Asyar gak dilihat loh saudara. Hati-hati Asyar. Hanya karena waktu salaman sambil ngobrol sama orang lain. Hanya karena itu. Terus dia ngomong gini, gak gereja-gerejaan lagi loh. Kenapa? Itu Asyarnya gak sopan. Loh, kenapa gak sopan? Masa salaman sama saya lihat orang lain? Loh, ya ampun. Ya kan banyak orang maksudnya gitu kan. Gak lihat orang sakit hati. Loh, saudara percaya gak? Saudara lihat juga bisa sakit hati loh saudara. Sudah dilihat gini ya saudara, orang ngomong, matanya kok melotot terus gitu. Loh, betul enggak saudara, kita itu repot tuh saudara. Saudara ketemu orang, saudara gak senyum, dikatakan sombong. Sombong sekarang, ketemu lihat tentu. Seperti orang gak kenal, gak pernah senyum sedikit aja gak ada. Sadis. Tapi disenyumin juga sakit hati loh saudara. Senyum kok sinis gitu ya loh. Pertanyaan saya, saudara mau ngapain? Lihat sakit hati, nggak lihat tambah sakit hati. Senyum, sakit hati. Nggak disenyumin, tambah sakit hati. Loh bayangkan. Terus saudara mau ngomong, sakit hati. Dia aja ngomong, tambah sakit hati. Nah, ini loh saudara, karena hidupnya penuh dengan borok. Luka itu biasa, makanya tadi saya katakan semua toh. Maksud saya, bisa saja saya sering melukai orang. Saya juga sering terluka. Walaupun orang tidak sengaja melukai, saya bisa terluka. Tapi pertanyaannya begini, kalau kita luka, itu mau cepat sembuh atau tidak? Itu aja. Sudah boleh luka kok. Tapi jangan lama-lama sembuhnya. Kalau lama-lama jadi borok, cepat sembuh. Loh bagaimana supaya bisa cepat sembuh? Saudara nggak bisa hanya disembuhkan, hanya dihibur. Engkau butuh kasih Tuhan yang membebat hatimu, memulihkan hatimu. Sehingga engkau menjadi bangkit kembali dan sembuh. Itu poinnya. Banyak orang tanpa kasih Tuhan, hidupnya penuh dengan kepahitan. Pahit terus hidupnya. Itu sebabnya saudara, mulai sekarang. Sebetulnya sederhana kok, saudara. Mengampuni itu kan bukan perasaan. Aduh kok saya gak suka, saya gak mau ngampuni. Bukan, mengampuni itu dan juga bukan melupakan mengampuni itu. Mengampuni itu ingat tapi tidak sakit. Mengampuni itu adalah keputusan. Mengasihi itu adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya Yesus berkata, kasihilah musuhmu, bukan kasihilah teman baikmu. Teman baik gampang dengan perasaan. Saudara bisa mengasihi musuhmu dengan perasaan? Ya ampun mau mengasihi, lihat wajahnya aja mau muntah. Apalagi suruh mengasihi. Makanya saudara tidak ada hubungannya dengan perasaan mengasihi mengampuni itu. Mengasihi mengampuni itu adalah keputusan yang kita ambil bahwa gini, saya mengampuni, saya mengasihi. Udah. Tapi kok perasaan saya nggak enak terus, nggak peduli. Perintahkan, perasaanmu harus mengikuti keputusan. Kalau anak-anak itu gini loh saudara, bedanya anak-anak sama dewasa ya. Anak-anak itu hidupnya, keputusannya dituntun oleh perasaan, itu anak-anak. Hari ini semangat, besok ngilang. Loh, itu anak-anak saudara. Karena hidupnya, keputusannya dituntun oleh perasaan. Tapi kalau orang dewasa, perasaannya dia mengikuti keputusan. Saya nggak kepingin, nggak suka sih. Tapi karena ini baik, saya harus lakukan. Saya putuskan untuk melakukan. Nah, itu dewasa saudara. Anak-anak, kok nggak kepingin ya? Ya udah nggak usah. Loh itu anak-anak saudara. Jadi pilihannya sederhana, mau jadi orang dewasa atau mau jadi anak-anak. Kalau kita jadi orang dewasa, melepaskan pengampunan, itu hal sederhana dan mudah karena itu adalah keputusan. Kalau perasaan kita tidak menyetujui terus, tidak apa-apa, putuskan terus. Sampai satu hari percayalah, perasaan kita akan mengikuti keputusan kita. Harus begitu dong. Ya, yang terakhir.
akan menjadi Kristen agamawi. Wah, ini yang sudah melanda banyak sekali, saudara. Orang Kristen, saudara. Kristen agamawi. Apa sih Kristen agamawi itu? Saya mencoba mendefinisikan sendiri, saudara. Jadi Kristen agamawi itu gini, saudara. Melakukan kebenaran bukan karena mengasihi. Tetapi karena apa, saudara? Takut dihukum. Atau melakukan kebenaran karena ingin mendapatkan imbalan. Ada dua itu aja. Jadi kalau saudara orang melakukan hal yang baik, itu pertanyaan gini, apa dasarmu? Aduh, kalau saya nggak melakukan ini, nanti api dari surga akan menyambar saya. Wow, kenapa kamu ibadah? Oh, kalau saya nggak ibadah, maka pekerjaanku akan dikutuk sama Tuhan. Atau dia berkata begini, saudara, kenapa kita mau ibadah? Oh, saya ibadah karena saya mencintai Tuhan. Jadi bukan karena takut. Atau gini, oh kalau kamu ibadah, kamu akan diberkati. Saudara, lihat ini saudara. Ternyata di dalam sebuah ruangan ini ada banyak motif. Bisa karena mengasihi Tuhan. Bisa karena takut kalau tidak datang. Dihukum sama Tuhan. Atau yang ketiga, datang karena dia berpikir dia akan mendapatkan berkat. Pilih yang mana? Nah, kalau orang tidak mengalami kasih, pasti pilihannya adalah yang ini. Takut atau dapat imbalan. Cuman pilihannya cuma dua itu aja. Saudara. Mau pilih yang mana? Itu sebabnya saudara, coba mulai hari ini, renungkan semuanya. Begitu besar kasih Allah. Natal itu menunjukkan karena Yesus, karena Allah kepingin mengasihi kita. Karena dia yang besar, dia nggak bisa. Maka dia utus anaknya yang tunggal. Supaya apa saudara? Kasihnya nyampe kepada saudara dan saya. Kenapa kok Yesus harus mati di atas kayu salib? Apakah Anda bisa menyelamatkan manusia tanpa dia di atas kayu salib? Pertanyaan saya, bisa nggak? Bisa nggak saudara? Yesus menyelamatkan manusia tanpa disalib, bisa nggak? Kenapa kok dia mesti disalib? Sekali lagi, kasih adalah pengorbanan. Saudara, kalau Yesus itu seperti Superman, Spiderman, ya kan? Yang udah dipukul, dilempar-lempar, gak mati-mati kayak gitu ya. Yesus tuh waktu disalib tuh dipaku, gak mempan pakunya, bayangkan. Waktu dipaku kepalanya bunyinya ting, bayangkan. Loh, bisa enggak seperti itu? Dicambuk saudara. Gak luka sama sekali. Malah tersenyum. Terus dia ngomong, kok berhenti, kenapa? Sudah 40 kali. Tambah 40 kali lagi. Tuh dia ngangkat salib, enggak terhuyung-huyung. Dibawa tangan satu sambil ngobrol, padahal beratnya 70 kilo. Ngobrol sama pengawal-pengawal. Coba saudara, bisa enggak seperti itu? Bisa. Tapi pertanyaannya, seandainya dia tiba-tiba dipaku enggak bisa, lalu dia katakan gini, oke sebentar. Lempar saudara. Salibnya, saudara berdiri. Terus dia terbang. Terus dia perintahkan paku-pakunya, nancep semuanya. Terus dia katakan, selesai. Terus dia mati. Kira-kira saudara rasakan itu gitu? Keren, tapi saudara rasakan kasih enggak? Enggak ada kasih. Hebat, enggak rasa kasih. Tapi Yesus mengambil manusia, saudara, dia menderita. Dia mati, dia berdarah, tercabik-cabik, cuma satu. Dia kepingin gini saudara, kamu tahu aku bisa melakukan semuanya, tapi aku mau mati buat saudara dan saya. Makanya saudara, kasih adalah pengorbanan. Makanya setiap kali kita melihat Yesus di atas kayu salib, kita bisa menangis, merasakan cintanya. Karena satu, dia mati berkorban buat kita. Jadi bahasanya satu, cuman kasih, gak ada yang lain. Itu sebabnya hiduplah alami kasih Tuhan, bukan karena yang lain. Amin. Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, maka engkau akan melakukan semuanya dengan kekuatan yang supranatural. Dan kita akan melihat kasih itu akan nyampe kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita bangkit berdiri. Ada berapa banyak saudara ingin mengalami kasih Tuhan? Sampaikan tangan saudara, saya mau berdoa dari tempat ini. Saudara, jika hari ini engkau kering, kau tanya Tuhan,
lawat aku dengan cintamu kembali. Supaya kita bisa melakukan dan kita tidak pernah kehilangan bahan bakar, tidak pernah kehabisan. Kita akan punya kekuatan yang tidak pernah berhenti. Angkat tanganmu, saya akan berdoa, saudara. Kami percaya kalau kasih-Mu Tuhan akan Kau terus lepaskan lewat pribadi-Mu kepada setiap kami. Jumpai setiap kami Tuhan, supaya kami melakukan, kami gak jadi Kristen agamawi. Supaya kami lepas, bebas dari kepahitan Tuhan. Supaya kami tidak fokus kepada diri kami sendiri. Supaya kami kalau mengerjakan sesuatu bukan tidak ada faedahnya, tidak berguna. Tetapi kami melakukan karena kami mengenal Engkau Tuhan. Kami minta cinta-Mu mengalir kepada setiap kami di tempat ini. Semuanya baik yang di bawah, baik yang di balkon semuanya. Lawat dengan cinta-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu lebih daripada apapun. Engkau terus melawat setiap kami, tidak ada satupun yang terlewat. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, biarkan kami pulang dari tempat ini pun tetap Engkau lawat dengan cinta-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.